Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3641. Pada pukul 7 malam. Harvey York sedang duduk di dalam mobil Eleanor Stanton dan memasuki rumah keluarga Bauer tanpa halangan. Harvey melihat sekelilingnya saat dia keluar dari mobil. Rumah bangsawan itu terletak di pinggiran Floodwell. Bangunan-bangunannya mempesona, dan pemandangannya menakjubkan. Danau suci juga cukup dekat dengan tempat itu. Legenda mengatakan Jeff Bauer akan selalu mandi di Danau Suci sebagai bagian dari pelatihannya. Tuan Muda Bauer dan Nyonya Lopez sedang menunggu Anda, Tuan York. Beberapa penjaga dengan hormat mengantar Harvey ke dalam gedung ketika Eleanor mengungkapkan siapa dia dulu. Tuan York, Tuan Muda mengadakan perjamuan sebelumnya untuk menunjukkan permintaan maaf dan juga memberimu penjelasan. Bisik Eleanor sambil berjalan di samping Harvey. Dia mengatakan bahwa Joseph Bauer adalah orang yang menipunya untuk mengambil properti dari aliansi bisnis Floodwell. Saya harap Anda akan menghormatinya. Harap santai saat Anda berbicara dengannya nanti. Lagi pula, dia sudah menyuruhku untuk mentransfer setiap properti di bawah Harvey dengan tenang tersenyum. Jika saya tidak menghormatinya, saya tidak akan berada di sini saat ini. Tentu saja, saya harus mendengar penjelasan Tuan Muda Bauer untuk melihat apakah semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Eleanor menunjukkan senyum yang indah. Saya mengerti. Lewat sini, Tuan York. Kita akan menuju gedung Eclipse. Harvey mengangguk sebelum mengikuti. Ketika keduanya datang ke atas gedung, tidak ada seorang pun di sana. Eleanor mendorong pintu terbuka dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tetapi dia tidak dapat memaksakannya. Harvey naik untuk membantunya membuka pintu. Berderak. Seorang wanita ramping dan cantik jatuh tepat ke arah Harvey ketika pintu hampir terbuka. Bau darah merembes keluar. Harvey secara naluriah memegang wanita itu sebelum dia melihat pisau tertancap di dadanya. Wanita itu cantik. Riasannya sangat indah. Tetapi ekspresi tidak percaya juga terlihat di wajahnya. Wanita itu sudah mati pada saat ini. Dilihat dari darah hangat yang menodai pakaian Harvey. Wanita itu meninggal kurang dari 3 menit yang lalu. Dan dari raut wajahnya, wanita itu tak lain adalah Audrey Lopez. Ah! Eleanor berteriak ketakutan. Panik terlihat di seluruh wajahnya. Dia jelas terkejut dengan pemandangan itu. Salah satu gundik Jeff meninggal di rumah keluarga Bauer. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ini adalah masalah besar. Harus saya akui. Sir York, Anda benar-benar pria pemberani. Lampu gedung Eclipse langsung menyala. Sebuah meja bundar dengan 2 kursi terlihat tepat di depan Harvey. Jeff sedang memotong steaknya saat ini. Kursi yang disediakan untuk Harvey tampak agak berantakan. Pada saat yang sama, tidak ada pisau di sisi mejanya. Kemungkinan besar itu tertancap tepat di hati Audrey. Jeff mengangkat kepalanya sementara dia dengan ringan mengunyah goresan marmernya. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku dengan tulus mengundangmu ke sini untuk makan. Bahkan bahan-bahannya dikirim ke sini jauh-jauh dari negara kepulauan. Mengapa kamu membunuh majikanku tepat di depan wajahku? Bahkan jika dia menyinggungmu karena properti aliansi bisnis Floodwell, kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja. Ini ilegal. Bab 3642. Kata-kata tenang Jeff Bauer mencengangkan. Eleanor Stanton, yang berdiri tepat di samping Harvey York, wajahnya tanpa warna sama sekali. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Jeff tidak berniat bernegosiasi dengan Harvey. Sebaliknya, dia siap untuk menjebak Harvey dan membawanya keluar. Jelas,
Dia mulai putus asa. Pada saat yang sama, puluhan pakar dari keluarga Bauer muncul dari kedua sisi aula. Orang-orang itu menunjukkan tatapan dingin dengan topeng wajah dan kapak di punggung mereka. Secara alami, mereka tidak akan ragu untuk mengubah Harvey menjadi daging cincang jika Jeff menginginkannya. Senior dari Longman Warban, Arya Johnson, mengenakan jubah putih sambil duduk di sudut. Dia memelototi Harvey tanpa emosi, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Darah akan tumpah kemana-mana kapan saja. Saya telah mengalami banyak hal. Tuan Muda Bauer, aku tahu kau berencana melakukan sesuatu seperti ini malam ini. Konon, kamu jauh lebih bodoh dari yang aku kira. Kamu ingin menjebakku dengan membunuh bawahanmu yang memiliki konflik denganku. Siapa yang memikirkan ide ini sejak awal? Pada titik ini, kamu harus membunuhnya dengan cepat. Anda mungkin akan kacau tanpa mengetahui apa yang terjadi jika dia secara ajaib selamat dari ini. Harvey dengan tenang duduk di depan meja sebelum menyeka darah dari tangannya dengan serbet. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan tatapan dingin. Dalam keadaan seperti itu, seseorang setenang Harvey akan menjadi tidak takut atau siap. Jeff menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya. Dia pikir dia akan bisa menakut-nakuti Harvey dengan pengaturan seperti itu. Tetapi dia tenang dan tenang seperti biasa. Harus saya akui, Sir York, Anda cukup cakap. Jeff menyunggingkan senyum tipis. Aku benar-benar harus bersulang untukmu karena setenang ini sekarang. Bagaimana dengan ini? Makan dan minum apapun yang Anda suka di sini. Saya akan memesan lebih banyak untuk Anda jika Anda tidak punya cukup. Lagi pula, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk memiliki ini. Jadi, kau benar-benar ingin membunuhku. Harvey dengan santai mengambil peralatannya dan memakan sepotong rebung. Sebaiknya Anda berpikir sebelum bertindak. Tuan Muda Bauer, sepertinya kau punya alasan untuk menjebakku. Tapi, apakah kamu yakin aku tidak akan keluar dari situasi ini? Kamu sudah lupa apa yang terjadi di Charity Garden? Jeff mengeluarkan tawa dingin. Tentu saja tidak. Itulah mengapa saya menyiapkan 300 ahli hanya untuk Anda. Ini semua adalah elit dari keluarga Bauer. Mereka tidak hanya kompeten, tetapi mereka juga setia kepada keluarga. Aku percaya bahwa mereka setidaknya bisa membuatmu lelah dengan sekuat tenaga. Bahkan jika mereka tidak berhasil membunuhmu. Lagi pula, kamu hanya seorang pria, bukan mesin. Kamu melebih-lebihkan aku. Harvey menghela nafas sebelum dengan tenang melihat ke beberapa titik dataran tinggi di gedung Eclipse. Orang-orang dengan busur dan senapan sniper dikerahkan di semua tempat. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Tapi aku tidak mengerti sesuatu. Anda harus tahu betapa sulitnya saya menghadapinya. Lalu, mengapa kamu masih terus-menerus mendatangiku? Bab 3643. Kami melakukannya dengan cukup baik saat kami berkolaborasi beberapa kali. Selama kamu mengembalikan propertiku dan meminta maaf, setidaknya aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu, kan? Harvey York menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Mengapa Anda repot? Repot membuat kekacauan dari semuanya. Saya memikirkan saran Anda. Jeff Bauer tampak seperti ingin berbicara dari hati ke hati dengan Harvey. Sayang sekali kau melupakan sesuatu. Saya juga di tempat yang sulit. Meskipun aku tuan muda teratas dari keluarga Bauer. Meskipun aku didukung oleh setengah dari petinggi Longman. Kau lupa bahwa Nenek Bauer membenciku. Yang dia inginkan hanyalah agar Harold Bauer naik ke tampuk kekuasaan. Dalam keadaan seperti ini, saya tidak bisa begitu saja membiarkan orang lain memiliki properti aliansi bisnis Floodwell sekarang. Bukan. Saya akan menghancurkan masa depan saya dengan melakukan ini. Nenek Bauer punya alasan untuk mengajakku keluar.
Orang seperti saya ditakdirkan untuk bangkit. Jika aku kehilangan kesempatan itu, lebih baik aku mati saja. Setelah memikirkan situasinya, aku memutuskan untuk menggunakan nyawamu sebagai gantinya. Jangan khawatir, ketika Anda mati, saya akan memastikan untuk menemukan Anda tempat pemakaman yang bagus. Anda akan bahagia ketika Anda sampai di akhirat. Jeff menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sahabatnya. Tapi niat membunuh dalam nadanya merembes ke seluruh tempat. Harvey menghela nafas. Kamu terlalu baik. Katakan padaku. Maukah kau mengunjungi makamku tahun depan juga? Tentu saja. Saya bahkan akan mempersembahkan doa. Doa saya agar Anda dapat melanjutkan perjalanan tanpa khawatir. Harvey mengangguk dengan senyum di wajahnya. Saya mengerti. Izinkan saya menanyakan sesuatu yang lain Tuan Muda Jeff. Apa yang Anda rencanakan untuk CEO Stanton di sini? Jeff dengan rasa ingin tahu menatap Eleanor Stanton, yang wajahnya benar-benar kehilangan warna, sambil tersenyum. Karena dia sangat menyukaimu, maka aku akan menguburnya bersama kamu. Aku akan memastikan dia beristirahat tepat di bawah peti matimu. Dia akan menjagamu untukku di akhirat. Lagi pula, kami adalah teman baik. Jeff meneguk anggurnya yang nikmat. Kemudian, dia melemparkan gelas anggur itu ke tanah, membuatnya hancur berkeping-keping. Ini adalah sinyalnya. Pergi. Beberapa ahli yang dekat dengan Harvey mengeluarkan kapak mereka dan menyerbu ke arahnya. Harvey hanya tersenyum. Itu cukup kasar. Aku masih makan di sini. Harvey dengan santai melemparkan peralatannya ke depan dalam sekejap. Wush wash wash. Semua ahli sangat terkejut saat melihat pemandangan itu. Semuanya dikirim terbang sebelum tangan mereka dipaku ke tanah dengan lebih banyak peralatan. Darah berceceran di mana? Mana saat ini? Langkah yang bagus. Jeff bertepuk tangan. Apakah kalian meremehkan Sir York? Pergi bersama. Bunuh dia. Panel di sekitar tempat itu semuanya langsung ditendang. Puluhan orang maju. Hampir 100 ahli secara bersamaan menyerbu ke arah Harvey. Bab 3644. Tampar. Harvey York dengan tenang mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah ahli di depannya. Pakar merasakan sakit yang tajam sebelum dia pingsan saat dia dikirim terbang. Pakar menabrak kerumunan, sekaligus melumpuhkan beberapa orang lainnya. Kemudian, Harvey dengan santai membanting tangannya ke atas meja. Beberapa piring langsung pecah berkeping-keping sebelum beterbangan kemana-mana. Ah! Teriakan kesakitan terdengar. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan para ahli. Setiap kali seseorang jatuh, yang lain akan menggantikannya. Orang-orang itu tidak takut. Mereka seperti ngengat ke nyala api, mengerumuni Harvey tanpa henti. Harvey masih tetap tenang. Kadang-kadang, dia akan melempar lebih banyak perkakas. Di lain waktu, dia hanya akan menamparkan wajah para ahli. Nyonya yang bersembunyi di kegelapan untuk menonton pertunjukan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lakukan sedang melihat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang setenang ini saat melawan banyak ahli ini. Eleanor Stanton mundur ke pintu dengan tatapan ngeri. Mau tidak mau menutup mulutnya. Khawatir jantungnya akan tiba-tiba melompat keluar. Saya akan tangani ini. Tuan Muda Bauer. Ketika hampir 100 ahli dikalahkan dengan mudah, Arya Johnson perlahan menghunus pedangnya sebelum melangkah maju. Hati-hati, Sir York orang yang tangguh, kata Jeff Bauer dengan tenang. Meski mengatakan itu, dia jelas yakin dengan kekuatan Arya. Lagi pula, dia adalah senior dari Longman Warban. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Harvey kalau bukan dia? Swoosh! Arya tidak membuang waktu menerkam ke arah Harvey dengan kecepatan kilat dengan tangan di atas pedangnya. Kilatan pedangnya sangat menyilaukan. Arya tidak berniat menahan diri. Di matanya,
Siapapun yang tidak menghormati Jeff harus dipotong-potong. Bajingan ini seharusnya sudah mati kemarin. Sudah merupakan berkah baginya untuk hidup di hari lain. Harvey menjentikkan jarinya dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Dentang. Jari Harvey bersentuhan dengan ujung pedang Arya. Jeritan mengerikan bergema di seluruh tempat. Semua ahli di sekitar Harvey menutupi telinga mereka kesakitan. Tubuh Arya bergetar sebelum dia mundur beberapa langkah. Dia tidak punya niat untuk menyerah. Dia langsung menekan amarah yang mendidih di tubuhnya sebelum dia bertarung dengan sekuat tenaga sambil menggertakkan giginya. Dentang. Arya cukup kuat. Kelincahan dan serangannya yang menentukan tidak bisa diremehkan. Tapi di mata Harvey, dia masih bergerak terlalu lambat. Setiap kali dia mengira dia mendaratkan pukulan mematikan, Harvey akan dengan mudah menghindari serangan itu atau hanya mengibaskannya. Suara renyah dan afterimages berpadu bersama, menyilaukan orang di sekitar mereka. Pada saat itu, semua orang mengira mereka sedang menonton film Hollywood. Bab 3645. Tanda seru. Itu. Arya Johnson berteriak tanpa henti saat gerakannya semakin cepat. Pedang di tangannya menebas dari berbagai sudut. Dia benar ingin cabik Harvey York. Harvey menunjukkan tatapan tenang saat menghindari serangan Arya dengan mudah. Para ahli dari keluarga Bauer sangat terkejut. Lagi pula, semua orang tahu betapa kuatnya Arya. Tetapi bahkan dia tidak dapat menggores Harvey. Jeff Bauer, yang tampak percaya diri sepanjang waktu, menunjukkan ekspresi mengerikan saat melihat pemandangan itu. Dia sudah sangat memikirkan Harvey. Dia telah menggunakan hampir semua sumber dayanya hanya untuk ini acara. Akan ada banyak masalah jika Harvey berhasil meninggalkan tempat ini hidup. Sementara Jeff mengerutkan kening. Tubuh Arya berubah menjadi bayangan setelah kilau pedangnya benar mengelilingi Harvey. Tampar. Tepat ketika semua orang mengira Arya akan menang, tamparan keras terdengar. Sinar yang menyilaukan itu hilang. Bahkan bayangannya juga menghilang. Arya mendengus saat tubuhnya dikirim terbang seperti layang dengan tali putus. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia terbanting ke tanah. Dia sudah selesai untuk senior yang sangat kuat dari Longman Warban dikalahkan begitu saja. Para ahli terkejut. Nyonya cantik itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan Eleanor tidak dapat mempercayai tampilan di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang begitu kuat di Floodwell. Sepertinya anak buahmu tidak baik, Tuan Muda Bauer. Harvey membersihkan tangannya sebelum menyekanya dengan tisu. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku jika hanya ini yang bisa kamu lakukan. Apa yang kamu katakan? Jeff tampak sedih ketika melihat Harvey menamparkan Arya dengan mudah. Secara umum, anak muda biasa tidak akan memiliki keterampilan seperti itu. Bahkan di tempat seperti Floodwell, generasi muda Istana Emas tidak akan bisa mendapatkan seseorang yang mengesankan seperti Harvey. Orang sekuat ini akan membutuhkan pelatihan puluhan tahun. Bahkan jika Beatrice Start ini dilatih dari rahim ibunya, dia seharusnya tidak sekuat ini. Kecemburuan dan kemarahan terlihat di mata Jeff. Dia percaya bahwa dia akan duduk di singgasana saat itu jika dia memperoleh keterampilan Harvey. Dia memutuskan dia tidak bisa membiarkan seseorang dari generasi yang lebih muda menjadi lebih mengesankan darinya. Apapun yang terjadi. Tepuk. Suara langkah kaki terdengar dari semua tempat saat Jeff dengan ringan bertepuk tangan. 100 orang lainnya mengerumuni gedung Eclipse sebelum mereka mendekati Harvey dengan sengit. Orang ini semuanya mati. Matian untuk membunuh Harvey. Meskipun pemandangan di depan mereka sangat menakutkan, mereka tidak akan ragu untuk menyerang jika Jeff memberi perintah. Lagi pula, di mata orang itu,
terus-menerus bertentangan dengan pandangan dan perintah Jeff sudah dianggap sebagai dosa utama. Harvey mengerutkan kening setelah melihat penampilan orang-orang. Dia tidak menyangka Jeff akan membawa begitu banyak orang nekat hanya untuk menghadapinya. Eleanor tegang saat melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa dia akan berakhir dengan mengerikan jika Harvey mati pada saat itu. Bab 3646. Apakah Anda akan menyerah? Atau apakah Anda berencana untuk melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah? Wajah Jeff suram. Kau harus tahu. Aku punya cukup banyak orang untuk berurusan denganmu. Mereka akan membuat Anda lelah jika harus melakukannya. Tidak buruk. Anda memiliki banyak orang kuat bersama Anda. Harvey tersenyum dengan tenang. Tapi karena aku tahu kamu berencana melakukan ini padaku sejak awal. Mengapa kamu menganggap aku datang ke sini sendirian? Jeff membeku. Kemudian, dia menatap Eleanor dengan marah. Kamu tidak berguna. Bam. Hampir bersamaan. Pintu gedung Eclipse ditendang terbuka. 100 orang berjubah dan bertopeng langsung menyerbu masuk. Mereka semua memegang pedang. Terlihat sangat tenang. Rahel berdiri di tengah mereka. Mereka dengan cepat menyebar di sekitar Harvey, siap menghadapi para ahli dari keluarga Bauer. Penegakan hukum Longman. Rahel. Jeff terkekeh dingin. Apakah kalian semua gila? Apa kau lupa siapa aku? Beraninya kau membuat masalah dengan orangmu di sini. Kamu pikir kamu siapa? Rahel memberi Jeff senyum tipis. Tapi karena kamu menggunakan anak buah Longman untuk melakukan perintahmu, saya akan mengecewakan kepala penegakan hukum jika saya tidak muncul. Kepala penegakan hukum. Jeff tertawa. Aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi kamu mengingatkanku akan sesuatu. Ada sesuatu yang saya lupakan. Saya yakin itu akan berguna sekarang. Jeff mengeluarkan lencana dari sakunya dan membantingnya di atas meja. Kata penegakan hukum Longman terukir di lencana emas mengkilap. Kamu lihat itu. Apakah kamu mengenalinya? Jeff tertawa terbahak-bahak. Ini adalah lencana penegakan hukum. Pemegang lencana memiliki wewenang yang sama dengan kepala penegak hukum. Aku perintahkan kalian untuk membunuh Harvey sekarang juga. Jeff dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Jelas. Dia sudah tahu Harvey berencana membuat Rahel mendukungnya. Itulah mengapa dia menyimpan kartu truf ini sampai saat yang paling genting. Menurut prinsip penegakan hukum Longman, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi lencana itu sendiri. Tidak peduli benar atau salah. Namun, tidak hanya Rahel yang tidak melakukan apa-apa, tetapi dia memiliki ekspresi mengejek ketika dia melihat lencana itu. Bawahannya di belakangnya juga menunjukkan tampilan yang sama. Apa ini? Apakah Anda semua mencoba untuk memberontak? Apakah Anda lupa aturan Anda sendiri? Bunuh Harvey. Apakah kamu tidak mendengar aku? Saya akan melaporkan ini kepada para tetua jika Anda tidak melakukannya. Saya akan memastikan bahwa Anda semua dihukum karena ini. Harvey tersenyum. Cukup omong kosong. Tuan Muda Bauer. Berteriak sebanyak apapun tidak akan membuat orang ini mengalah. Tidak masalah apakah lencana Anda asli atau tidak. Dibanding benda mati seperti itu, akan lebih baik jika mereka mendengarkan kepala mereka, kan? Apa maksudmu dengan itu? Jeff terkekeh dingin sekali lagi. Nah, di mana kepalanya? Aku bahkan tidak melihatnya. Bab 3647. Harvey berdiri. Rahel secara naluriah mundur selangkah. Dia tidak akan berani berdiri di samping Harvey. Jeff membeku saat melihatnya. Eleanor juga bingung. Pikiran yang mustahil muncul di benak mereka saat itu juga. Harvey dengan tenang tersenyum. Saya adalah kepala penegakan hukum. Para murid penegak hukum semuanya memberi hormat dengan ekspresi tegas dan pedang di tangan. Di melayani Anda. Kepala York. Semua salam Kepala York. Suara itu bergema di seluruh tempat.
Jeff langsung membeku. Gundiknya menjadi sangat kendur karena shock juga. Kepala York. Eleanor sangat terkejut. Dia mengetahui dari Jeff bahwa Harvey mungkin didukung oleh kepala penegakan hukum Longman. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey adalah kepalanya sendiri. Kepala York. Orang mengatakan bahwa kepala penegakan hukum yang baru diangkat adalah Dewa Perang. Bakat top dengan kekuatan mengerikan yang dipercaya oleh Master Longman. Tidak mungkin dia orangnya, kan? Bagaimana mungkin? Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tapi jika bukan itu masalahnya, mengapa wakil ketua begitu menghormatinya? Setelah melihat tatapan penuh hormat para murid, ahli dari keluarga Bauer menjadi tidak percaya. Keluarga Bauer sangat dekat dengan Longman. Banyak pakar keluarga Bauer berasal dari Longman. Jika mereka terus melawan kepala penegakan hukum itu sendiri, mereka akan melakukan kejahatan berat. Nyonya dengan riasan indah sekarang menembakkan tatapan mematikan ke Harvey. Arya, yang berjuang untuk turun dari tanah, membeku. Kakinya menggigil tak terkendali. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aula dalam dan luar Longman tidak lain diatur oleh penegakan hukum Longman. Dia adalah senior dari Longman Warban. Itu akan menjadi kesalahannya sendiri jika dia benar dilumpuhkan oleh kepala penegakan hukum. Sederhananya, masa depannya sudah selesai. Anda kepala penegakan hukum. Kau pikir aku akan mempercayai kebohonganmu? Jeff kembali sadar dan menahan keterkejutannya. Ayo, kalian semua, turunkan orang ini. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Para ahli saling melirik setelah mendengar kata Jeff, bahkan ketika mereka sudah bertekad penuh. Mereka tidak akan berani melangkah. Nama saya Harvey York. Saya adalah pemimpin cabang dari cabang Mordu Longman. Dan sekarang saya adalah kepala penegakan hukum. Di Longman, saya mengeksekusi semua pengkhianat yang bersekongkol dengan kekuatan luar. Saya menjaga orang yang memanfaatkan orang banyak. Saya memiliki izin untuk bertindak tanpa persetujuan apapun. Tuan Longman meremehkan kepala sebelumnya karena menyalahgunakan kekuasaannya. Itu sebabnya aku di sini sekarang. Tidak masalah apakah Anda percaya saya atau tidak. Sekarang, saya adalah kepala penegakan hukum. Aku hanya berencana untuk berbicara denganmu sebagai orang biasa, Jeff. Tapi yang saya dapatkan sebagai gantinya adalah skema Anda yang tak ada habisnya. Karena kamu suka memanfaatkan orang, aku akan ikut. Namun, aku akan menangkapmu malam ini. Anda akan dikirim ke penegakan hukum Longman sampai Anda mendapatkan hukuman Anda. Apakah Anda akan mematuhi? Semua orang tersentak mendengar kata Harvey. Tidak ada yang menyangka Harvey akan menjadi dominan ini. Dia tidak hanya ingin menjatuhkan Jeff, tapi dia juga ingin Jeff menyerah sendiri. Keluarga Bauer tidak akan menjadikan Jeff sebagai penerus berikutnya jika itu terjadi. Jeff dipaksa ke sudut. Bab 3648. Tak lama, langkah panik bisa terdengar dari luar. Jelas ada lebih banyak orang di luar. Lebih dari para ahli Jeff. Darah akan memenuhi seluruh gedung jika situasinya tidak ditangani dengan baik. Setelah mendengar perkataan Harvey, bawahan kepercayaan Jeff melangkah maju. Pria itu teriak. Bahkan jika Anda adalah kepala penegakan hukum, apa yang memberi Anda hak untuk membentak Tuan Muda Bauer? Longman dan keluarga Bauer adalah dua hal yang berbeda. Anda pikir Anda bisa mendapatkannya terlibat dengan urusan keluarga begitu mudah. Orang benar-benar tersentuh oleh kata bawahan. Mereka mulai berteriak serempak. Mereka semua mengklaim bahwa kepala penegakan hukum tidak berhak menjatuhkan Jeff. Pada saat yang sama, beberapa bawahan lainnya melihat orang dengan busur dan senapan penembak jitu mengintip dari atas tanah yang tinggi. Menunggu saat untuk menarik pelatuknya. Benar.
Longman tidak berhak mengatur keluarga Bauer. Kata Harvey membuat seluruh penonton membeku. Konon, Tuan Muda Bauer didukung oleh setengah dari pemimpin cabang Longman bersama dengan aula dalam dan luar. Dia menggunakan sumber daya Longman. Dengan kata lain, Longman adalah pendukungnya. Dia seharusnya dianggap sebagai salah satu petinggi Longman saat ini, kan? Tapi pada saat genting seperti itu, kalian semua memberitahuku bahwa Longman tidak bisa menahannya. Apakah kamu bercanda? Jeritan segera berhenti. Mereka tidak tahu bagaimana menyangkal kata itu. Harvey benar. Jeff sudah dianggap sebagai petinggi Longman. Karena dia telah menggunakan begitu banyak sumber daya dari organisasi. Tapi aku belum resmi bergabung dengan Longman, Harvey. Jeff berdiri dengan ekspresi sedingin es. Kau pikir orang akan setuju denganmu jika kau menangkapku menggunakan aturan Longman? Bisakah muridmu mengikuti perintahmu? Kamu membuat poin yang bagus. Harvey mengangguk dengan tatapan masuk akal. Karena kamu ingin berbicara alasan denganku, Jeff, aku akan dengan senang hati menurutinya. Ayo, garis bawah sebarkan beritanya. Mulai sekarang, orang-orang di Longman yang mendengarkan perintah Jeff akan dieksekusi tanpa ragu. Bahkan para tetua tidak akan selamat. Seperti yang Anda inginkan, seru para murid penegakan hukum. Harvey terangan memotong dukungan Jeff. Tanpa Longman, Jeff bukan apa-apa. Dia akan bisa mengeluarkan Jeff kapan saja. Kau tak tahu malu, Harvey. Jeff hanya ingin cabik Harvey. Cukup, Tuan Muda Bauer. Berhenti dengan omong kosong ini. Harvey menyilangkan tangannya. Wajahnya membeku. Aku memberimu dua pilihan. Nomor 1. Akui bahwa Anda adalah bagian dari Longman dan terima hukuman Anda. Nomor 2. Tolak fakta itu. Dan aku akan pergi dengan anak buahku. Aku bisa melepaskanmu dari apa yang terjadi hari ini. Tapi mulai sekarang, kamu harus benar-benar putus dari Longman. Siapapun di Longman yang memiliki hubungan denganmu setelah ini akan segera dikeluarkan. Baik, bagaimana Anda akan memilih? Jeff mengejek dengan dingin. Saya tidak memilih keduanya. Jika aku membunuhmu sekarang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bab 3649. Swoosh. Harvey mengambil inisiatif dan melangkah maju. Gerakannya tidak tampak cepat dengan mata telanjang, tapi lebih cepat dari imajinasi siapapun. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di depan Jeff. Bawahan terpercaya Jeff bahkan tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Tampar, Jeff, yang berteriak untuk melawan, langsung dikirim terbang oleh tamparan keras di wajahnya. Darah berceceran di mana saat dia menabrak pilar di belakangnya. Sebelum dia bisa bangkit dari tanah, sebuah tangan dingin sudah mencengkeramnya leher. Tampar. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Jeff, membangunkan Jeff tepat saat dia akan pingsan. Kamu sangat membosankan, Tuan Muda Bauer. Mengapa kamu selalu harus menjadi rakus untuk hukuman? Aku sangat lelah hanya dengan berbicara denganmu. Aku memintamu untuk yang terakhir kalinya. Bagaimana Anda akan memilih? Kerumunan itu sangat sunyi. Bagaimana ini mungkin? Jeff adalah seorang ahli seni bela diri. Meskipun dia bukan dewa perang, dia tidak akan kesulitan melawan 10 orang sekaligus. Namun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Harvey. Dapat dikatakan, Jeff sama sengsaranya dengan kesombongan sebelumnya. Semua gundiknya jatuh ke tanah karena shock. Mereka ingin mendapatkan bantuan. Tetapi mereka tidak bisa bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Mereka telah benar-benar runtuh saat itu. Jeff adalah sosok yang sangat kuat. Jadi tidak ada yang mengira dia akan berakhir seperti ini. Dia memelototi Harvey.
Debu dan kotoran menutupi seluruh wajahnya. Dia mengeluarkan batuk yang menyakitkan. Saya tidak berpikir bahwa ini akan terjadi. Saya melatih seluruh hidup saya untuk ini. Harold tidak bisa mengangkat satu jari pun terhadap saya. Bahkan dengan kepercayaan Nenek Bauer. Aku mengumpulkan begitu banyak kekuatan untuk memperjuangkanku agar aku bisa naik ke tampuk kekuasaan. Garis bawah saya menjadi tuan dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Saya bisa memimpin keluarga ke atas jika saya punya kesempatan. Tapi sayang sekali, saya merencanakan semuanya. Tetapi saya masih gagal. Saya mengaku kalah kali ini. Bagus. Harvey tersenyum. Sangat penting untuk mengetahui batasan Anda sendiri. Setidaknya kamu akan bisa mempertahankan hidupmu seperti itu. Harvey melepaskan Jeff, lalu menyeka jarinya dengan tisu. Jeff duduk di tanah dengan tatapan muram, kempis. Dia telah kalah total. Ayo, kirim Tuan Muda Bauer kembali ke penegakan hukum Longman. Selamat mengobrol panjang lebar dengannya. Saya ingin melihat dengan tepat berapa banyak orang dari Longman yang bekerja untuknya. Maaf, tapi kamu tidak akan membawa siapapun bersamamu hari ini. Tiba-tiba, suara yang jauh dan bermartabat bergema di seluruh tempat. Pintu ditendang terbuka segera setelah itu. Ratusan tentara bayaran mengerumuni dan mengarahkan senjata api mereka ke Harvey dan orang-orangnya. Orang-orang ini memiliki tampang garang. Mata mereka tanpa sedikit pun emosi. Jelas mereka semua pernah bertempur di medan perang berdarah sebelumnya. Kerumunan itu sangat sunyi. Garis bawah bahkan tidak ada yang bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Tidak ada yang membayangkan akan ada masalah baru segera setelah semuanya beres. Tak lama kemudian, seorang pria berkemeja putih, berkacamata emas, dan berambut rapi muncul dari kerumunan. Senyum jahat menari di bibirnya. Kesuraman yang tak terkatakan bisa dirasakan di wajahnya yang cerah dan bersih. Pria itu tidak lain adalah tuan muda ketujuh dari keluarga Bauer, Harold Bauer. Bab 3650. Dari 3 tuan muda keluarga, Jeff adalah pria yang sombong dan Joseph tetap menjaga jarak. Meski begitu, keduanya adalah tokoh yang senang menjadi pusat perhatian. Harold berbeda. Dia telah dicintai oleh Nenek Bauer sejak dia masih kecil. Dia selalu berhati-hati dan jarang menunjukkan dirinya kepada publik. Dunia tahu bahwa ada 3 tuan muda. Tetapi tidak banyak orang yang tahu seperti apa Harold atau kemampuannya. Setelah bertahun-tahun, Harold diam mengambil alih semua yang diberikan Nenek Bauer. Dia juga orang yang sangat sabar. Garis bawah selain mengirim beberapa orang untuk menguji Joseph setelah kegagalannya. Dia tidak menyerang aliansi bisnis Floodwell. Dia juga tidak mencoba mengambil semua properti dirinya sendiri. Dia adalah hantu tanpa bayangan. Tetapi ketika dia muncul pada saat ini, semua orang dapat mengetahui betapa kuatnya dia. Otoritasnya yang sangat besar dalam keluarga Bauer terlihat jelas. Kehadiran dan perhatiannya saja sudah melampaui Jeff dan Joseph. Jeff mengungkapkan senyum aneh saat melihat Harold. Kamu akhirnya di sini. Sayang sekali Anda sedikit terlambat. Harold balas tersenyum. Kamu memiliki dukungan yang kuat. Dengan setengah dari atasan Longman mendukungmu. Aku tidak bisa muncul begitu saja sebelum memastikan kamu sudah selesai. Bukan? Tentu saja. Saya datang agak terlambat. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahmu ditampar. Harold tidak mau repot melihat Jeff, yang tidak berbeda dengan orang cacat. Anda pasti Sir York. Ya, kata Harold sambil menatap Harvey dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu dengan susah payah berurusan dengan Joseph untukku. Dan sekarang Jeff. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi kamu melakukan banyak hal untuk tujuanku. Aku akan memastikan untuk mengirimimu undangan untuk menyaksikan kebangkitanku. Dan
kata Harvey. Saya ingin Anda dan orang Anda menyingkir. Serahkan tempat ini padaku. Kamu melumpuhkan saudaraku. Tapi aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tanganmu untuk saat ini. Lagi pula, dia punya banyak rahasia tentang keluarga. Jika Anda memberikannya kepada saya berjanji akan menyerahkan semua properti aliansi bisnis Floodwell yang dia ambil dari Anda. Bagaimana kedengarannya? Harvey menyipitkan matanya ke arah Harold dan tertawa kecil. Menarik. Jadi maksudmu saat aku melakukan semua ini, kamu masih akan menuai rampasan sebelum memberiku beberapa bagian? Harold tersenyum. Itu tidak benar, Sir York. Saya pikir ini adalah kerjasama yang bersahabat di antara kita. Lagi pula, aku bisa membantumu membereskan kekacauanmu untuk menghentikan keluarga menentangmu. Anda akan mendapatkan properti Anda kembali utuh. Anda hanya akan kehilangan Jeff saat ini. Apa yang begitu buruk tentang itu? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.